Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada perbedaan perlakuan antara kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya pernah saya sebut itu masalah anggaran yang masih timpang, jomplang ya, 1:5. 20% di lingkungan Kementerian Agama, 80% diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ketimpangan berikutnya masalah gelar. Ini yang minggu sebelumnya sudah pernah ditanyakan. Ada I, sarjana pendidikan, ditambah I, Islam, itu menjadikan perlakuan yang berbeda ketika lulusan dari UIN yang sarjana S1 tadi mau mendaftar untuk menjadi guru agama di sekolah negeri. Dikatakan gelarnya itu untuk madrasah, bukan untuk sekolah, dan waktu pendaftaran saja sudah gugur, tidak memenuhi administrasi. Nah, ini perbedaan perlakuan ya, Pak. Kalau itu nanti kalau satu atap kan jadi selesai sebenarnya itu ya. Nah, kemudian perlakuan yang berbeda lagi adalah SDM, rekrutmen. Seperti tadi untuk pengangkatan guru, jumlahnya beda ya. Walaupun beda itu kita maklumi karena jumlah sekolah dengan madrasah itu juga beda. Tetapi kalau bainas sama wal ardi ya, bedanya itu seperti langit dan bumi, jauh. Ini menunjukkan mohon maaf kalau saya katakan ketidakadilan dalam kebijakan rekrutmen ya, karena guru agama itu juga dipentingkan, bukan hanya guru yang non agama saja. Ditambah lagi kurikulumnya, ini di Kementerian Agama itu sering ngikuti dan tidak memiliki kekuatan untuk mengembangkan sendiri, termasuk masalah pembelajarannya, kemudian fasilitasnya. Jadi bantuan dari Kementerian Pendidikan itu masih dibutuhkan, ada koordinasi dengan Kementerian Agama sehingga tidak sendirian begitu. Kemudian masalah berikutnya itu adalah sertifikasi guru atau dosen. Ini juga ada beberapa keluhan adanya fasilitas yang berbeda atau kecepatan menyelesaikan dan mencairkan tunjangannya itu berbeda ya, karena profesionalitas SDM dan administrasinya lebih canggih, banyak dimiliki di Kementerian Pendidikan sehingga prosesnya itu cepat sekali, dan masalah kenaikan pangkat juga demikian. Sementara kalau kita itu ada berlapis ya, termasuk untuk menjadi guru besar tidak berhenti kepada Kementerian Agama, tapi masuk lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara kalau calon guru besar dari universitas non-agama itu kan tidak pakai melewati Kementerian Agama, langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu pula masalah kesenjangan akreditasi tadi yang Anda singgung. Jadi banyak perkara yang itu menyebabkan perbedaan perolehan status dan prestasi dari akreditasi. Walaupun tim akreditasinya itu sama, dan orang-orang yang menilai atau menjadi asesor itu juga sudah melibatkan ya
dari pihak Kementerian Agama maupun dari pihak Kementerian Pendidikan. Seperti dosen di UIN itu juga direkrut untuk menjadi asesor BAN PT, yang itu mereka ditugaskan menilai peringkat atau kelayakan dari perguruan tinggi yang dikunjungi, yang sedang mendaftar akreditasi. Dan itu pun ada tim yang tidak satu ya, tapi ada verifikasi dengan sistem penilaian yang mandiri, objektif. Saya yakin itu tidak ada suap ya, saya yakin, karena kalau ketahuan ada suap, misalnya waktu asesornya itu mau kembali pulang ke kampusnya, diantar oleh guru atau kepala sekolah atau dari lembaga yang diakreditasi dengan membawa oleh-oleh, ya, ternyata setelah sampai di rumahnya dibuka, tasnya itu ada amplopnya padahal dia tidak minta begitu. Itu kasus juga terjadi seperti itu. Namun dari pengurus dan pegawai di lingkungan Badan Akreditasi Nasional itu kredibel, saya yakin. Kalau kejadian seperti itu ketahuan, maka dia di blacklist, tidak diangkat lagi untuk masa periode berikutnya. Nah, apalagi sekarang akreditasinya lagi online ya, tidak ada kunjungan fisik ke lembaga yang akan diakreditasi karena masanya sudah habis, melainkan sekarang serba online. Nah, bukti-buktinya, portofolionya bisa dikirim dengan lewat daring, dan juga wawancaranya dilakukan secara virtual. Ini beberapa prodi di lingkungan UIN di seluruh Indonesia itu juga tidak berhenti mengajukan akreditasi walaupun di masa pandemi begini, dan mereka itu dikunjungi secara virtual. Juga dokumen-dokumennya dikirimkan secara online, tidak menghambat sama sekali, malah justru ini lebih praktis karena semuanya mulai dari pendaftaran sampai scoring kelayakan dari perguruan tinggi atau sekolahnya itu bisa dilihat secara langsung di pengumuman website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka akreditasi itu vital sekali bagi kelangsungan sekolah atau kampus karena dia mengukur tingkat layanan pendidikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pengguna atau user itu bisa tahu ini sekolah atau kampusnya ini bermutu apa tidak. Nah, kalau bermutu pasti unggul atau akreditasinya A. Nah, jangan lupa kalau nanti di prodi PGMI ya sudah diakreditasi dapat A, itu langsung aja bikin spanduk terakreditasi A yang besar A-nya supaya dilihat oleh masyarakat. Nah, ditambah lagi akreditasi institusi A, berarti ya sudah aman gitu ya, sudah terpercaya. Nah, tidak semua prodi di lingkungan UIN itu dapat nilai A atau memuaskan dan unggul. Ada juga yang baru buka itu misalnya bisa B, tidak langsung A, tapi berapa masa kemudian ditingkatkan menjadi A. Umumnya di negeri itu tingkat akreditasinya lebih baik daripada di swasta. Itu menurut data statistik seperti itu, sehingga masyarakat masih negeri mania, suka memilih sekolah atau di kampus negeri karena statusnya itu insya Allah ya, insya Allah diakui dan kemudian dipercaya oleh masyarakat, ijazahnya terakreditasi. Kalau dia mau melanjutkan ke tingkat berikutnya juga ada persyaratan terakreditasi. Mau mencari kerja juga ada persyaratan terakreditasi. Sehingga akreditasi itu bukan satu yang berhenti untuk menilai, tetapi bermanfaat bagi kelangsungan lembaga tersebut. Berikutnya harus dipertahankan, jangan sampai akreditasinya itu turun. Karena itu kan diupdate tiap berapa, kalau tidak salah 5 tahun sekali ya.